Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hera Amanda Rusdiani dengan NIM 670422384 dari kelas MP 4603. Hari ini saya akan meresum materi yang sempat di Hari ini saya akan meresum materi yang sebelumnya pernah dibahas. Yang pertama ada analisis pelanggan. Definisi konsumen, setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu. Model perilaku konsumen menurut Peter dan Olson ada 3, yaitu consumer effect and cognition, consumer behavior, dan consumer environment. Lalu selanjutnya ada perilaku pembelian konsumen. Perilaku membeli konsumen mengacu pada perilaku akhir, yaitu membeli barang atau jasa. Tujuan mempelajari perilaku pembelian untuk mengetahui tanggapan konsumen terhadap pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu kultur, sosial, personal, psikologikal, dan bayar. Konsumen akan melakukan pembelian ulang berdasarkan kepada kepuasan, minat, perilaku, serta setia. Lalu ada new product development. Proses pengembangan produk baru ada 8. Yang pertama, penciptaan ide. Yang kedua, penyaringan ide. Yang ketiga, pengembangan konsep produk. Yang keempat, pengujian konsep. Yang kelima, pengembangan strategi pemasaran. Keenam, analisis bisnis. Ketujuh, pengembangan produk dan pemasaran uji. Yang kedelapan, komersialisasi. Lalu ada produk bundling. Pengertian bundling adalah strategi pemasaran yang mengelompokkan beberapa produk dalam sebuah SKU atau kemasan penjualan dengan satu harga. Bundling adalah solusi bagi konsumen yang ingin membeli beberapa produk sekaligus dan membayar hanya satu item saja. Tujuannya adalah untuk menambah volume penjualan dan menghemat biaya promosi. Jenis-jenis produk bundling, yang pertama adalah new product bundling, yang kedua pure bundling, yang ketiga same product bundling, yang keempat cross-sell bundling, yang keempat cross-sell bundling, yang kelima mix and match bundling. Manfaat produk bundling adalah yang pertama menurunkan biaya distribusi dan pesanan, yang kedua menghindari pemborosan inventaris, yang ketiga meningkatkan pengalaman customer, yang keempat meningkatkan jumlah penjualan. Tantangan dalam melakukan bundling yaitu yang pertama strategi bundling keliru, lalu yang kedua kehabisan salah satu produk bundling. Lalu ada forecasting atau peramalan. Hal pokok untuk menilai pasar potensial yaitu buat keputusan masuk atau keluar. Yang kedua, melihat sejauh mana produk tersebut dapat ditingkatkan nilainya. Yang ketiga, membuat keputusan tentang lokasi dan distribusi sumber daya lainnya. Yang keempat, menetapkan tujuan dan mengevaluasi kinerja. Yang kelima, sebagian masuk untuk peramalan. Yang kelima, sebagai masukan untuk peramalan. Fungsi peramalan, yang pertama untuk menjawab pertanyaan bagaimana jika. Yang kedua untuk membantu mengatur anggaran. Yang ketiga untuk memberikan dasar bagi sistem pemantauan. Yang keempat untuk membantu perencanaan produksi. Yang keempat untuk membantu perencanaan produksi. Yang kelima, analisis keuangan untuk menilai suatu perusahaan. Customer based forecasting methods. Yang pertama market testing dan yang kedua market surveys. Lalu ada time series forecasting methods, moving average, exponential smoothing, dan regression analysis. Yang kelima, value creation and customer service. Lalu yang kelima, ada value creation and customer value. Value creation adalah melakukan aktivitas yang meningkatkan nilai produk atau layanan bagi konsumen.
Sedangkan customer value adalah manfaat atau nilai yang dipersepsikan oleh pelanggan terhadap produk atau layanan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Macam-macam value ada. Yang pertama economic value, yang kedua physical value, yang ketiga emotional value, yang keempat social value, yang kelima cognitive value, yang keenam political value, yang ketujuh technology value, dan yang terakhir yang kedelapan service value. Kepuasan pelanggan. Lalu berikutnya ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah ukuran yang menentukan seberapa baik produk atau layanan perusahaan memenuhi harapan pelanggan. Membangun kesetiaan pelanggan bisa dilakukan dengan memberikan kualitas produk yang baik, meningkatkan kualitas produk yang baik, dan memasang harga kompetitif. Membentuk ikatan dengan pelanggan bisa dilakukan dengan bersikap sopan dan ramah dengan pelanggan, responsif cepat tanggap, dan menjadi pendengar yang baik. Lalu materi yang terakhir ada strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk adalah tahap daur ulang yang harus dikembangkan dengan produk yang lebih baru. Fungsi-fungsi yang mendukung pengembangan strategi produk adalah research and development, marketing, production, dan finance. Manfaatnya untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi serta mempunyai nilai yang tinggi baik dalam desain warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri lain. Strategi pengembangan produk dibagi menjadi dua, yaitu reactive strategi dan dua proaktif. Dan yang kedua, strategi pengembangan produk dibagi menjadi dua. Yang pertama reactive strategi, yang kedua proactive strategi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.